Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dengan studi kasus sebuah rumah sakit tipe B mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pendaftaran pasien selama 3 hari. Identifikasi risikonya dari klinis dan administrasi. Identifikasi masalah resikonya yaitu gangguan proses pendaftaran pasien, resiko keterlambatan pelayanan akibat antrian tidak dikelola dengan baik, kehilangan data pasien sementara, keterlambatan dalam pelaporan klaim BPJS, kerugian finansial akibat down system. Kedua, resiko klinisnya penundaan tindakan medis karena ada data pasien yang tidak segera tersedia, resiko kesalahan identifikasi pasien, penurunan mutu pelayanan akibat keterlambatan akses rekam medis. Kemudian yang terakhir, resiko non-klinis, penurunan kepercayaan publik terhadap RS, potensi sanksi regulasi, dan terakhir beban kerja tambahan bagi sumber daya manusianya. Kemudian dari analisis resikonya, yaitu kehilangan data pasien, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Klaim BPJS risikonya, klaim BPJS tertunda, probabilitas tinggi, dampaknya sedang, tingkat resikonya tinggi. Resiko salah identifikasi pasien, probabilitas rendah ke sedang, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Resiko penurunan citra rumah sakit, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, tingkat resikonya tinggi. Kerugian finansial, probabilitasnya sedang, dampaknya sedang, tingkat resikonya sedang. Kemudian kerugian finansial, probabilitas sedang, dampak sedang, tingkat resiko sedang, resiko beban kerja berlebih, probabilitasnya tinggi, dampaknya sedang, tingkat resikonya tinggi. Lalu ada strategi pengendalian resiko. Yang pertama, preventif, meningkatkan sistem keamanan IT, kemudian SOP manual untuk pendaftaran pasien dalam keadaan darurat. Ketiga, pelatihan sumber daya untuk menghadapi serangan cyber dan penggunaan prosedur cadangan. Kedua, mitigasi, menggunakan sistem pencatatan manual sementara, backup data rutin di server, komunikasi terbuka ke pasien tentang keterlambatan untuk menjaga kepercayaan. Kemudian yang ketiga, kontingensi, disaster recovery plan, dan business continue plan, aktivasi tim IT darurat. Kemudian yang terakhir, audit forensik digital pasca insiden. Kemudian ada monitoring dan review. Monitoringnya, audit internal administrasi bisa mencek klaim BPJS keuangan kepatuhan SOP darurat. Kedua, pemantauan beban kerja dan keputusan sumber daya manusia. Ketiga, survei kepuasan pasien pasca insiden. Keempat, laporan keamanan IT secara periodik. Kemudian review. Yang pertama, evaluasi apakah SOP darurat dijalankan sesuai rencana. Kedua, perbaikan kebijakan keamanan IT bila ditemukan celah. Ketiga, update pelatihan dan simulasi serangan cyber minimal setahun sekali. Lalu, evaluasi keberhasilan yang diharapkan, sistem administrasi rumah sakit kembali normal 3 hari pasca serangan, tidak ada kehilangan data pasien permanen, klaim BPJS tetap dapat diajukan meski keterlambatan, tidak ada kasus salah identifikasi pasien lagi, tingkat kepuasan pasien pasca insiden tetap lebih dari sama dengan 70%. Yang terakhir yaitu SOP darurat dan BCP terbukti berjalan sesuai dengan rencana. Kesimpulannya adalah serangan ransomware pada rumah sakit tipe B menimbulkan risiko administrasi yang signifikan. Dengan implikasi klinis dan non-klinis, risiko tertinggi adalah kehilangan data pasien, keterlambatan klaim BPJS, serta penurunan kepercayaan publik. Dengan strategi pengendalian berbasis pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, rumah sakit dapat menjaga kontinuitas pelayanan, monitoring, dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk memastikan kesiapan terhadap serangan serupa di masa depan.